Battle Through the Heavens. Chapter 10, Sumber Harta Karun. Mengetahui bahwa kamu luar biasa, ayo pergi ke kota. Dia juga mengambil tangan kecil King Yuan dan berjalan menuju gerbang kota, tetapi dia tidak melihat jejak merah di wajah King Yuan, dan dia tidak tahu apa. King Yuan sedang berpikir. Kalian berdua, berhenti. Inspeksi rutin, turunkan topi bambu. Beberapa pria kokoh berdiri di gerbang King Cheng dan berkata kepada Xiao Yan. Oke, bukan mereka, ayo pergi. Pos pemeriksaan yang dipasang di pintu sangat ketat untuk memeriksa pejalan kaki yang lewat, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Hei, apaan sih? Sejak keluargamu dihancurkan, kota itu dilarang. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Sepertinya aku sedang mencari seorang pembunuh. Siapa tahu, karena si pembunuh berani menghancurkan keluargamu, dia pasti punya sesuatu untuk diandalkan. Kamu harus berhati-hati saat keluar. Kudengar pembunuhnya masih di kota. Itu benar atau salah? Xiao Yan dan King Yuan baru saja berjalan ke kota ketika dia mendengar bisikan orang lain. King Yuan, apakah kamu tahu mengapa keluargamu dihancurkan seperti ini? Xiao Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak terlalu yakin. Aku ingat bahwa pemilik keluarga punya sesuatu jadi. King Yuan sedikit sedih ketika dia mengatakan itu, meskipun keluargamu tidak memperlakukannya dengan baik, tetapi bagaimanapun juga, mereka menerima kebaikan membesarkannya, dan berkata keluargamu. Masih agak sedih bahwa rumah itu dihancurkan. Setiap orang tidak bersalah, tetapi dia bersalah. Xiao Yan segera berbicara untuk menghibur King Yuan, dan kemudian menyeret King Yuan menuju apotek. Xiao Yan hanya ingin pergi ke penginapan, hanya untuk menyadari bahwa dia tidak punya uang, dan dia bahkan tidak bisa berbicara dengan King Yuan, jadi dia bertanya, King Yuan, ayo pergi melelang beberapa ramuan obat dulu, membeli beberapa bahan obat. Ketika King Yuan mendengar ini, dia tidak bisa tidak iri pada Xiao Yan dan berjalan menuju pelelangan. 3 karakter, Jubao Yuan, berdiri di atas plakat tinggi, yang terlihat sangat mengesankan. Jubao Yuan adalah rumah lelang terbesar untuk pil obat dan bahan obat di King Cheng. Xiao Yan mengambil King Yuan, dan untuk mencegah dikenali, mereka mengenakan jubah yang menutupi seluruh tubuh mereka dan berjalan masuk. Begitu dia masuk, dia mencium aroma yang menyegarkan, aroma yang akrab bagi Xiao Yan. Apa yang kalian berdua butuhkan? Seorang pria yang tampaknya cerdas mendekati Xiao Yan sambil tersenyum dan bertanya. Meskipun banyak orang datang untuk melelang barang, dan mereka ingin membeli pil obat, mereka semua menunjukkan warna aslinya, tetapi tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang seperti Xiao Yan akan muncul. Halo, saya perlu melelang tanaman obat, dan omong-omong, saya juga meminta untuk membeli beberapa bahan obat langka, saya tidak tahu apakah Anda memilikinya di sini. Xiao Yan dengan sengaja merendahkan suaranya dan berkata, tanaman obat kelas berapa yang akan Anda lelang, Pak? Adapun bahan obatnya, jangan khawatir, Pak, saya memiliki segalanya di Jubao Yuan. Dengan kelihayannya, bagaimana mungkin dia tidak bisa melihat apa yang Xiao Yan lakukan, berpikir, jadi dia buru-buru mengatakan sesuatu untuk menghiburnya. Saya tidak tahu ramuan obat kelas berapa yang Anda butuhkan untuk dilelang, Tuan. Pria itu bertanya pada Xiao Yan setelah melihatnya dengan cermat. Pil emas tingkat 9. Apa? Ada apa? Apakah peringkat lelang saya terlalu rendah? Tuan, tidak. Para tamu terhormat silakan datang, saya akan memanggil CEO kami, harap tunggu. Keduanya berbicara. Pil emas tingkat 9, pria itu jelas terkejut. Anda harus tahu bahwa meskipun benua Douji memiliki lebih banyak energi spiritual daripada benua Douji, dan kekuatannya dapat ditingkatkan melalui kekuatan darah dan pil obat, apoteker harus melangkah selangkah demi selangkah ya. Tidak ada jalan pintas sama sekali, jadi kelangkaan alkemis tidak kurang dari itu di benua Douji. Tidak heran jika pria yang menerima Xiao Yan dan yang lainnya sangat terkejut, karena yang paling sering dia terima adalah sekitar peringkat ke-6,
dan peringkat ke-9 benar-benar. Halo, Tuan, di Xia King He, CEO Jubao Yuan juga seorang alkemis kaisar tingkat pertama. Tuan, apakah dia akan melelang ramuan emas tingkat 9? Seorang pria parubaya kurus bernama King He keluar. Ini adalah jindan kelas 9 dan beberapa obat penyembuhan yang ingin saya lelang. Selain itu, ini adalah bahan obat yang saya butuhkan kali ini. Saya harap CEO dapat membantu melihatnya. Xiao Yan juga sopan kepada Zhang He. Zhang He mengambil lebih dari selusin botol ramuan emas kelas 9 dan catatan dengan banyak ramuan obat yang Xiao Yan lewati dari langit, dan hatinya sedikit terkejut, mengirim barang melalui udara. Dodi, King dia punya beberapa rencana dalam hatinya. Tuan, tunggu sebentar saat ini, dan datanglah saat Anda pergi. Setelah mengatakan itu, King He mengepalkan tinjunya ke Xiao Yan dan ingin pergi. Eksekutif King, tunggu sebentar, sejujurnya, saya sedang terburu-buru untuk keluar, dan saya tidak punya waktu untuk membawa uang, jadi saya ingin menjual pil obat sesegera mungkin dengan imbalan obat, bahan yang saya butuhkan. Xiao Yan berkata kepada King He. King He mendengar, Tuan, apakah Anda benar-benar ingin melakukan ini? Awalnya, saya berencana untuk mengiklankan kepada Tuan bahwa harganya akan naik secara signifikan. Dalam hal ini, saya akan mengatur pelelangan tercepat. Ngomong-ngomong, saya akan pergi ke gudang untuk mendapatkan obat untuk Pak, dan saya akan datang ketika saya pergi. Kata dan berjalan keluar dengan tergesa-gesa. Xiao Yan memperhatikan King He keluar, dan berjalan masuk, seorang gadis dengan wajah lembut dan tubuh yang panas, berhati-hati dan sedikit takut, masuk dengan teh yang enak, jelas dia telah diperintahkan untuk melayani Xiao Yan dengan sengaja. Xiao Yan melihat dia tidak terburu-buru, karena Xiao Yan juga tahu bahwa hal-hal ini akan memakan waktu, dan segera duduk dan minum teh yang diberikan gadis-gadis itu, dan King Yuan, yang ada di sampingnya, mengikuti Xiao Yan dengan cara yang sama, tata krama. Gadis itu memandang Xiao Yan di depannya dan sepertinya tidak ada yang salah dengan dirinya sendiri, lalu menarik napas. Dia telah diperintahkan untuk melayani pria besar ini sebelumnya, jadi bahkan jika Anda memiliki persyaratan khusus, Anda harus mencoba yang terbaik untuk menemui mereka. Jika tidak, untungnya, pria besar di depannya bukanlah orang seperti itu. Xiao Yan memperhatikan dengan cermat ruangan sumber harta karun, dan menemukan bahwa struktur di sini sederhana, tetapi ada tekanan tak terlihat yang dia tidak tahu apa itu. Itu seharusnya formasi, aku tidak menyangka masih ada perlindungan di sini. Kata Raja Naga Emas tiba-tiba. Sejak Xiao Yan menerima untuk membawa King Yuan bersamanya, Raja Naga Emas berkata bahwa beberapa tanaman obat menghilang. Dia tidak mengatakan apa-apa sampai hari ini. Xiao Yan memikirkan apa yang terjadi pada Raja Naga Emas. Tuan, apa yang terjadi pada King Yuan? Mengapa kamu tidak membiarkan aku membawanya seperti ini? Xiao Yan menjawab dalam hatinya. Di mana semua omong kosong ini? Apakah bahan obat ada di tangan? Anda akan tahu kapan saatnya tiba. Anda tidak tahu betapa beruntungnya Anda. Sekarang Anda masih mengeluh di sini, dan Anda akan berterima kasih kepada saya dalam beberapa hari. Raja Naga Emas jelas memainkan teka-teki dengan Xiao Yan. Tuan, jika ramuan obat yang Anda tinggalkan dilelang dengan total 5 juta dan kemudian dikurangi 1,5 juta jamu dan 10% dari biaya penanganan pada catatan, masih ada 3 yang tersisa. Jutaan sudah ada di kartu ini, kamu bisa mengambil hal semacam ini. King dia juga tidak berani mengabaikan Xiao Yan, dan mengeluarkan 10 botol ramuan emas kelas 9 dari Xiao Yan, dan kualitas ramuan ini tidak buruk, apoteker biasa dapat memperbaikinya, setidaknya orang di depannya sejajar dengan dirinya sendiri. Segera, dia menyerahkan kartu kristal bermotif harimau dan cincin angkatan laut tingkat menengah. Kartu kristal bermotif harimau hanya bisa digunakan oleh yang kuat di atas Dodi. Mungkinkah pria berbaju hitam di depannya itu sebenarnya adalah Dodi?
Selain itu, dia juga seorang Dodi yang dapat memurnikan pil emas kelas 9 di level terendah. Identitas ganda ini sangat menakjubkan. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, maka saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Diakon Agung dan mengucapkan selamat tinggal. Xiaoyan mengambil barang-barang di tangan Zhang He dan bersiap untuk meninggalkan Jubao Yuan. Tuan, tunggu sebentar, saya minta maaf karena mengambil kebebasan. Baru-baru ini, urusan keluargamu penuh dengan badai di kota, dan kota ini berada di bawah darurat militer. Anda harus berhati-hati. Saya mendengar bahwa pembunuhnya secara khusus membunuh apoteker. King Dia juga berkata kepada Xiaoyan, apoteker tingkat tinggi, bahkan jika dia tidak bisa. Ini juga merupakan hal yang baik untuk memenangkannya dan membuatnya merasa baik tentang Jubao Yuan. Terima kasih, Diakon telah mengingatkanku, aku pergi. Xiaoyan mengepalkan tinjunya ke arah King He. Tuan, apa identitas orang ini? Dia mampu mengeluarkan begitu banyak pil emas kelas 9, dan apa yang dia lakukan untuk membeli begitu banyak bahan obat kelas atas? Pria itu baru saja bertanya pada King He dengan hormat. Aku tidak tahu apa identitasnya, tetapi identitas dan kekuatannya sebagai seorang apoteker adalah nyata, dan dia mungkin berada di peringkat yang sama denganku atau bahkan lebih tinggi. Karena fluktuasi jiwa yang samar-samar memancar darinya sangat kuat, dan aku tidak ingin membeli bahan obat seperti itu. Jelas untuk apa itu, tetapi kamu tidak boleh bertanya tentang orang-orang dengan level ini, lakukan saja pekerjaanmu dengan baik. King He berkata perlahan.